Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat-sehat saja ya. Apalagi dengan adanya pandemi yang melanda sekarang ini, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan serta protokol kesehatan yang telah diterapkan. Kemudian ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah, nama saya Muhammad Zubair Syaralahi. Saya biasa dipanggil dengan Zubair. Saya di sini bertindak sebagai tour guide yang akan menemani Bapak dan Ibu dari awal perjalanan singgah Bapak dan Ibu kembali nanti ke kota Jakarta. Seperti itu. Saya mewakili Genesis Tour and Travel. Sebelumnya mengucapkan terima kasih telah memilih tour travel ini untuk menemani liburan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya tidak sendiri di sini, perkenalkan rekan saya yaitu Bapak Adam di sebelah kanan saya selaku driver yang akan memimpin perjalanan kita. Sudah tidak diragukan lagi, beliau memiliki pengalaman yang begitu baik dalam mengendarai kendaraan ini. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian bisa juga di sela-sela waktu bertanya sebagian pengalaman daripada Bapak Adam ini. Kemudian selain Bapak Adam, di sebelah kiri saya ada juga Bapak Fahmi selaku co-driver yang akan menemani Bapak Adam dan saya juga di sini. Baiklah, saya akan memberitahukan kembali, mememorize kembali bahwa paket ini dinamakan dengan Makassar Short Historical Tour karena kita akan mengunjungi landmark kota Makassar yang secara tidak langsung adalah salah satu saksi bisu sejarah saat masa penjajahan di Indonesia ini, tepatnya di kota Makassar. Sebelum itu semua, saya sedikit akan mengenalkan kota Makassar kepada Bapak dan Ibu sekalian di sini. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya, di mana secara resmi pada tahun 1999 dikenal sebagai Ujung Pandang. Kemudian Makassar sendiri merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur, yang mana dulu juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur saat dahulu setelah penjajahan seperti itu. Makassar ini terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat. Kemudian ada juga yang terkenal mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu, yaitu Kabupaten Goa, berbatasan di sebelah selatan. Kemudian Makassar ini tentunya memiliki bahasa daerah tersendiri, yaitu bisa disebut dengan bahasa Lontara atau bahasa Mangkasara, yaitu bahasa yang mungkin sehari-harinya digunakan oleh orang-orang di Makassar. Di Makassar ini sendiri memiliki banyak sekali ragam kesenian dan budaya. Tentunya tidak lupa ada juga kuliner khas yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu. Seni budaya yang terkenal di Makassar contohnya adalah permainan tradisional Mak Raga. Mak Raga ini merupakan pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan. Pertunjukan ini dimainkan dengan pakaian adat tentunya agar khas seperti itu ya. Kemudian dimainkan oleh 6 orang pemain, di mana pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah seperti itu. Kemudian ada juga
seperti mapa dendang atau tarian-tarian magis. Ada juga tarian magis PP Kirimaka. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat juga di platform YouTube tentunya untuk melihat bagaimana tarian tersebut. Kemudian ada juga tarian ritual bisu magiri atau seperti tari pakarena. Kemudian kita lanjut lagi ke kuliner khas di Kota Makassar. Tentu Bapak dan Ibu saya rasa sudah tahu. Tidak usah saya jelaskan lagi, tapi tetap harus saya jelasin karena itu tugas saya di sini sebagai turisnya. Yaitu ada coto Makassar. Coto Makassar ini makanan tradisional Sulawesi yang terbuat dari jeruan sapi yang direbus dalam waktu yang lama, bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik. Pokoknya dijamin enak banget. Bapak dan Ibu harus coba pokoknya. Kemudian ada juga sop konro. Sop konro itu terkenal juga dari Kota Makassar. Kemudian seperti ada pisang pepe, kemudian ikan-ikan bakar. Kemudian saya akan menjelaskan di Makassar ini mayoritas adalah pemeluk agama. Mayoritas di Kota Makassar adalah agama Islam. Kemudian diikuti dengan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun itulah keajaiban Bhinneka Tunggal Ika, di mana di Kota Makassar ini menjunjung tinggi toleransi sehingga walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian pekerjaan atau mata pencaharian dari masyarakat di Makassar ini beragam. Tentunya masyarakat asli sini adalah suku Bugis. Seperti itu. Kebanyakan masyarakat suku Bugis ini bermata pencaharian sebagai petani. Faktor ini didukung dengan kesuburan tanah yang sangat baik sehingga menjadikan wilayah Bugis ini menjadi wilayah pertanian. Kemudian di sisi lain ada juga orang yang kebanyakan ada juga yang berprofesi sebagai nelayan seperti itu. Karena Makassar dikenal sebagai kota yang melahirkan pelaut-pelaut tangguh seperti itu. Dimana Bapak dan Ibu tahu pasti ada kapal yang sangat terkenal khas dari Kota Makassar, yaitu kapal pinisi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga selain bertani dan nelayan, biasanya masyarakat Makassar pun berdagang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Berdagang dari berbagai macam bidang seperti makanan dan minuman, baik itu khas dari daerah sendiri dan lain-lain seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mendarat di Makassar ini, saya akan mengantarkan Bapak dan Ibu langsung menuju penginapan yang tidak jauh lokasinya dari objek wisata yang akan kita kunjungi, yaitu Fort Rotterdam. Seperti itu, yaitu Swiss Bell Hotel Makassar. Di sana reputasi Swiss Bell Hotel juga pasti Bapak dan Ibu sudah tahu, begitu kan? Saya jamin Bapak dan Ibu mendapatkan kenyamanan yang baik sehingga Bapak dan Ibu dapat merasakan kepuasan dalam perjalanan ini Bapak dan Ibu. Kemudian setelah saya berbicara seperti ini, nanti saya akan membagikan makan siang, di mana saya sudah menyiapkan coto Makassar yang Bapak dan Ibu bisa santap langsung agar Bapak dan Ibu tahu makanan khas dari Makassar itu seperti apa dan mencobanya secara langsung, tidak hanya melihatnya saja dari foto-foto atau mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya pernah lihat di TV seperti itu ya. Kemudian setelah nanti dari penginapan, Bapak dan Ibu akan saya antarkan ke Fort Rotterdam. Di sana kita akan melihat
saksi bisu sejarah, di mana Fort Rotterdam ini adalah fort itu benteng Rotterdam yang dulu didirikan Belanda. Fort Rotterdam ini tentu menjadikan Makassar ini sebagai destinasi yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia maupun dari mancanegara. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karain. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang berasal dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Maros itu salah satu daerah terkenal juga di kota Makassar yang memiliki keindahan-keindahan alam juga seperti itu. Nama asli ini adalah Benteng Ujung Pandang. Namun karena di benteng ini diserahkan kepada Belanda hingga dinamakan Fort Rotterdam seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian di Fort Rotterdam ini kita tidak hanya mengunjungi Fort Rotterdam, namun kita juga akan mengunjungi Museum Lagaligo seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian akhirnya setelah itu kita bisa kembali ke penginapan untuk beristirahat sebelum memulai perjalanan di hari kedua, yaitu hari terakhir Bapak dan Ibu Makassar. Memang terasa singkat, namun saya jamin akan menjadi kenangan yang indah bagi Bapak dan Ibu di sini. Kemudian pada esok hari kita dari hotel setelah sarapan, yaitu kita akan sarapan sop konro tentunya. Kemudian saya akan memberikan makanan khas itu lagi. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Losari yang tidak jauh dari penginapan tersebut untuk bersuah foto. Kemudian melanjutkan perjalanan ke bandara agar Bapak dan Ibu kembali pulang ke Jakarta dan akan membawa kenangan yang indah dari kota Makassar. Jika ada kekurangan, Bapak dan Ibu bisa dapat menanyakan langsung kepada saya. Saya juga nanti akan memberikan kontak saya agar Bapak dan Ibu bisa dapat menghubungi dengan mudah seperti itu. Baik, sekian itu saja yang bisa sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Bapak dan Ibu, terima kasih dan stay healthy tentunya. Selamat menikmati perjalanan kali ini. Terima kasih.